Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, adapun pemateri yang akan membawakan sosialisasi ini adalah Ibu Siti Hajra SPD SD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Ibu guru sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu moderator yang luar biasa sekali pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dikumpulkan dalam tempat ini guna mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salam dan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu yang saya banggakan dan yang saya hormati, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk sok tahu atau lebih tahu, tapi izinkan saya untuk berbagi share materi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ibu Siti Hajra SPD SD selaku CPP Angkatan 7. Sebelumnya saya paparkan tentang teori disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Next. Adapun nilai-nilai kebaikan universal yang ditanamkan kepada diri anak yaitu keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Nah, ibu-ibu sekalian, hal inilah yang harus ditumbuhkan dalam diri peserta didik kita. Jika hal ini sudah ditumbuhkan dalam kepercayaan diri anak-anak kita, insya Allah dalam menghadapi atau menerima pelajaran, apapun pelajaran yang diberikan, insya Allah mereka dapat menerima dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Next. Adapun motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, ada berupa hukuman dan reward. Nah, motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang alasannya untuk melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Menurut Ian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi Bapak Ibu, menurut dia dosen itu ada 3 hal yang menjadi dasar mengapa orang harus memotivasi dirinya, yaitu yang ketiga yang ada di atas ini. Next. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 pilar atau 5 poin. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ketiga, kebebasan atau freedom. Keempat, kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kekuasaan atau power. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa
kebutuhan dasar manusia itu bukan hanya standar, primer, atau sekunder, tetapi hal ini juga yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kita butuh untuk bertahan hidup. Kita juga butuh cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekat kita. Kita butuh dihargai, kita butuh dicintai, kita butuh kebebasan. Jadi kita tidak merasa dikekang. Kita butuh untuk diberikan kebebasan berekspresi, kebebasan berinovasi, dan kebebasan bereksplorasi. Keempat, kita butuh kesenangan. Ketika kerjaan ini sudah kita laksanakan, kita butuh untuk kesenangan. Kita butuh healing, ibu-ibu. Setelah kita melakukan kewajiban kita butuh kesenangan. Dan terakhir, kita juga butuh power. Dan untuk mewujudkan semua ini, kita butuh power. Jika kita tidak memiliki kekuatan, maka yang percaya bahwa keempat poin di atas ini itu tidak akan terlaksana dengan maksimal. Next. Nah, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, posisi kontrol guru itu merupakan bagian dari disiplin yang berpihak pada murid. Posisi kontrol sendiri itu dibagi menjadi satu, posisi kontrol guru sebagai penghukum, posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol guru sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir posisi kontrol guru sebagai manajer. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya hormati, izinkan saya untuk menjelaskan poin per poin. Jadi posisi kontrol guru sebagai penghukum itu dia bisa menggunakan hukuman fisik. Hukuman fisik itu berupa hukuman cubitan, dipukul, atau mohon maaf kata saya ditampar kalau misalnya ada. Semoga tidak ada ibu-ibu yang melakukan hal demikian di sini. Dan selalu menggunakan sistem untuk menekan peserta didik. Artinya bahwa setiap peserta didik jika melakukan kesalahan jangan langsung dihukum atau diberikan hukuman secara verbal. Verbal itu menyakiti hatinya, kalau fisik menyakiti badannya. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya di posisi ini guru itu akan bersuara lembut dan akan membuat peserta didik merasa buruk tentang diri mereka, tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Contoh, nah, kamu membuat ibu merasa kecewa. Kata-kata yang lembut tetapi membuat anak merasa bersalah karena langsung touch your heart, langsung tersentuh hatinya. Ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya tetap mengontrol peserta didik melalui persuasi. Artinya, di sini posisi kontrol guru sebagai teman, banyak guru yang memposisikan siswa sebagai teman, tetapi kadang-kadang siswa sendiri tidak tahu diri, merasa bahwa gurunya adalah teman, cara bicaranya juga mulai tidak sopan, karena menganggap ini teman saya, ini basic saya, bukan sekedar guru saya. Tetapi bagaimana caranya supaya guru tetap memberitahu bahwa di dalam kelas saya adalah guru dan kamu siswa, di luar kelas boleh jadi kita teman, saya adalah teman curhat. Tapi ingat bahwa posisi saya adalah tetap sebagai guru kamu yang mendidik kamu di sekolah dan di orang tua kamu. Keempat, posisi kontrol guru sebagai monitor. Nah, ini yang biasa terjadi. Hanya guru itu hanya sebagai pemantau siswanya dalam bekerja. Kemudian guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku peserta didik yang diawasi. Guru kalau memberikan tugas, ya anak-anak kerja, ibu keluar dulu ya. Tanpa disadari, tanpa diketahui anak-anak, guru itu memantau dari luar. Begitu guru memantau dari luar, tiba-tiba gurunya datang. Ya, siapa yang ribut? Nah, ibu pantau dan pantau kamu dari luar tanpa kamu sadari. Dan yang terakhir, inilah posisi kontrol guru yang sebenarnya yang harus kita lakukan, yaitu posisi kontrol sebagai manajer.
guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid agar mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika murid menghadapi sebuah problem, sebuah masalah, lantas jangan kita tinggalkan Bapak Ibu, mari kita dampingi dia untuk menemukan solusi dari masalah yang hadapi. Next. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya jika kita melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tujuannya adalah ia memberikan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, keyakinan ini dapat memotivasi peserta didik karena merupakan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama-sama. Jadi sebelum kita belajar, melakukan pembelajaran, ada baiknya kita melakukan kesepakatan kelas dulu dengan peserta didik kita. Jadi manakala ketika kesepakatan satu poin saja ada yang dilanggar, maka kita harus menyampaikan apa konsekuensi terhadap kesepakatan yang telah dilanggar. Next. Nah, segitiga restitusi, Pak Ibu, segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan kehangatan yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang akan memungkinkan untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan dapat kembali harga dirinya. Jadi bukan menjatuhkan harga diri, tetapi untuk menemukan kembali harga dirinya. Jadi ibu-ibu sadari dan ini bahwa peserta kita itu adalah anak yang butuh juga untuk dihargai dan diperhatikan serta diterima apapun pendapatnya. Lanjut. Nah, seperti yang kita lihat ada segitiga restitusi. Yang pertama tujuannya adalah menstabilkan identitas. Stabilis the identity. Contoh kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi segitiga restitusi ini itu untuk menstabilkan identitas, bukan untuk membuat mereka merasa dikucilkan, membuat mereka merasa bersalah, seolah-olah dia yang paling salah. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dan ini ya. Kesannya memang terlalu tapi nusuk ke hati peserta didik kita, Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kedua, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang ketiga, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi harus kita tanyakan lagi kepada mereka ketika mereka berbuat salah. Nah, apa yang kalian inginkan? Kelas ideal kalian itu seperti apa? Apa bayangan kelas yang kalian inginkan? Seperti itu, Ibu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bernilai ibadah dan ibu-ibu yang mendengarkan dapat mengambil hikmah, dapat menerapkan di lingkungan sekolah, terkhusus di lingkungan kelasnya. Sekian dari saya. Ada